Suatu hari, melintas di sosial media saya, ada satu surat keterangan. Dokumen itu bernomor 9149-D.D1-KS tahun 2019. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 6 Agustus 2019. Berisi pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Yang mengusik saya bukan nama orang yang disebutkan. Yang mengusik saya adalah pertanyaan, bagaimana surat itu bisa diterbitkan? Melalui prosedur apa? Berdasarkan regulasi mana? Mengapa formatnya berbeda dari seluruh prosedur resmi yang saya ketahui selama lebih dari 15 tahun dalam sistem kesetaraan? Dan mengapa masih ada berkas persyaratan wajib yang kosong? Jadi seperti ini ya, ini data penyetaraan yang saya dapat dari hasil Komisi Informasi Pusat yang memutuskan bahwa Kemendikbud harus membuka data itu. Dan selama ini Kemendikbud telah menyatakan bahwa data ini adalah informasi yang dikecualikan. Namun sejak keputusan KIP, data ini harus dibuka. Karena itulah kita baru mengetahui ternyata dari data penyetaraan ini yang harusnya semua lengkap, ternyata masih ada kolom yang kosong, yakni surat keterangan dari KBRI tempat siswa itu belajar. Nah, kalau mau tahu lagi nanti silahkan di googling ya di ontologibangsaindonesia.blogspot.com. Saya sudah mencoba bertanya secara resmi ke Kementerian Pendidikan. Tidak dijawab. Maka saya memutuskan mencari jawaban melalui jalur yang paling sah yang tersedia di dalam negara hukum Republik Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Oke. Sedikit pertanyaan boleh? Ya. Itu ada ini misalnya upaya ke Komisi Informasi gitu. Jadi saya tanggal 11 Februari saya mendapat informasi mengenai surat keterangan yang ini ya, yang ditandatangan oleh Dirjen. Ini aja sudah membuat saya pertanyaan. Makanya saya tanggal 11 Februari menanyakan, ini pakai prosedur apa membuat surat ini, surat keterangan ini, yang banyaklah beredar di sosial media ya. Nah, karena tidak dijawab, saya menunggu. Ternyata pada saat Bonatua menggugat ke Mendikbudrismen pada tanggal 11 Maret, itu baru ketahuan bahwa informasi itu selama ini menurut Kemendikbudrismen itu informasi yang dikecualikan. Ternyata setelah KIP memutuskan itu informasi yang terbuka, baru kita mendapatkan data-data yang valid. Jadi saya sudah melanjutkan dari hasil Komisi Informasi Pusat. Dari sekian warga negara ya, kita tadi kan tidak menyebut orang, tapi sebetulnya apakah ini yang pertama bagi warga Indonesia yang dia misalnya dia memperoleh pelajaran apapun di luar negeri, kemudian disetarakan misalnya ya unit SMP, SMA atau perguruan tinggi gitu. Apakah ada warga negara Indonesia lain? Kalau ini misalnya ini menjadi temuan terbaru, berarti kan ada spesialisasi hanya khusus kepada yang bersangkutan gitu. Jadi kita belum bisa mengatakan ini yang pertama atau tidak ya. Tapi setahu saya menggoogling gitu ya. Saya lihat bentuk surat kesetaraan oleh semua pelajar Indonesia yang ingin dapat penyetaraan itu harusnya bentuknya digital, bukan cetak ya. Dan tanda tangannya pun harus tanda tangan elektronik. Sementara di sini adalah tanda tangan basah. Jadi nanti kita akan tanya ke Kemendikbudrismen dalam sidang apakah ini yang pertama atau ada yang lain. Gitu. Tapi setahu saya harusnya bentuknya seperti ini. Karena kebetulan anak saya juga lulusan dari luar negeri, dapatnya seperti ini. Dan satu lagi bunyinya adalah surat keputusan. Sementara di sini adalah surat keterangan. Gitu. Jadi kan itu dua administrasi yang berbeda ya. Nanti kita akan tanyakan. Anda yang gugatan di sini itu dikabulkan lah ya oleh PT UN. Maksudnya ini ada kesalahan administrasi atau ini dianggap tidak sah. Itu dampak sosial politiknya apa?
Dalam hal ini seperti pernyataan saya awal tadi, saya tidak menyinggung politik ya. Saya hanya menyinggung administrasi pendidikan karena saya juga berdiri di sini sebagai kepala lembaga pendidikan. Dampaknya yang satu hal adalah yang nomor satu, bahwa surat yang tidak sesuai dengan aturan main itu memang harus dicabut. Yang kedua, asas keadilan, bahwa orang berhak mendapatkan penyetaraan jika dia memenuhi apa yang diwajibkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Contohnya yang paling gampang, kalau kita mau dapat ijazah SMK, kita harus belajar 3 tahun kan, dan setelah itu bahkan kalau SMK itu ada magang dan lain-lain gitu. Nah, jika ada warga Indonesia yang ternyata tidak menempuh 3 tahun dan tidak mempunyai kualifikasi yang jelas, itu mau nggak mau harus dipertanyakan. Jadi jika ditanya dampaknya, sosial ada. Kalau politik nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Karena setahu saya surat ini dipakai untuk seseorang untuk mencalonkan diri kan sebagai kalau tidak salah sebagai wali kota di Solo. Terima kasih. Bu Mercy.